mufrita. Gerakan satu atau gerakan dua itu tidak membatalkan, kecuali pada tiga keadaan. Yang nomor dua adalah idza kanat fahisha, kalau gerakan tersebut fahisha, sangat koyok napa niku waktu sholat di rumah Allahu Akbar, mantu niku ono curut lewat mencolot Pak, buah sengaja ndak sengaja batal Pak. Kira-kira ya napa jenengan nek ono curut kan, jangan lompat kaget aja dulu. Nek jenengan gerak begitu fahish langsung mencolot blek, ya udah batal Pak. Nggih, salat maneng. Nggih, jangan enggak salat, nek tikus enggak sudah salat lah niki angel. Kemudian audzarbatan mufrita, atau dengan memukul mufrita yang berlebihan. Salat Allahu Akbar ono lamu dikuwekno ngeten. Biasa aja, Pak. Kalau sudah berlebihan ini bisa membatalkan sholat, walaupun satu gerakan ataupun dua gerakan. Nah ini makanya napa niku salat nggih sing ana masjid pun insyaallah ditutup wis gak ono tikus nggih. Insyaallah mboten enten tikus bagi yang laki-laki. Kalau ibu yang uzur kalau ibu boleh disolat, boleh sholat di rumah kalau tidak uzur. Kalau laki-laki harus di masjid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, idza nawa ayyataharrak thalatha harakat bimujarradi ayyashra'a bil harakatil ula batalat salatuhu li'annahu syara'a fil mubtil. Apabila orang tersebut berniat, orang yang sholat berniat untuk bergerak dengan tiga gerakan, bimujarradi ayyashra'a bil harakah, dengan semata-mata ayyashra'a bil harakal ula batalat salatuhu, niat gak ono napa-napa, dia ini niat gerak pun wis Allahu Akbar. Lha apa iki salat? Ya. Kalau mau gerak ngeten, Pak. Lah, maksudnya ini gini itu lah apa? Kan ngeten. Dia niat gerak sudah. Nah, niki gerakan yang membatalkan. Karena apa? Dia sudah mujarradi ayyasra bil harakah. Wis niat gerak. Mungkin nopo-nopo nyetot lah biasanya kan ngeten. Lah ini loh. Nah, ini harus diperhatikan. Ini bisa membatalkan sholat walaupun itu gerakannya satu atau dua. Ya, itu yang nomor 3. Kemudian masalah lagi yang ketiga, yang pertama melangkah, yang kedua gerakan satu atau dua, yang ketiga al harakatul katsira mutawaliyah, gerakan yang banyak yang berturut-turut. Tubdilu sholat illa fi arba'i halat fala tubtil. Gerakan 3 kali atau selebihnya ini bisa membatalkan sholat kecuali pada 3 keadaan, Pak. Kalau tadi 1, 2 batal sholat kecuali napa niku kecuali illa fi thalati halat, kepada 3 tempat. Kalau saat niki gerakan 3 atau lebih atau gerakan banyak itu membatalkan sholat kecuali pada 4 keadaan falatubtil, tidak membatalkan sholat. Napa niku? Wahia idza kanatil harakatu bil a'dha'il khafifah. Kalau adanya gerakan itu ya anggota badan dengan gerakan yang ringan. Wahia majmu'atun fi qali ba'dihim. Gerakan ringan banyak, Pak. Kan ngoten. Ya mungkin goyang titik ta nopo. Walaupun mutawaliyah 3 kali tapi tidak membatalkan sholat. Sehingga dikatakan oleh Sahibu Zubat, fasyafatun wal uznu wal lisanu wa dzakarun wal jafnu wal bananu tahrikuhunna in tawalla wa kathurat bighairi udhrin fi sholati la yadhur. Nah ini pun ini yang masalah fi'lul katsir, gerakan banyak dalam sholat. Bisa dipahami, Pak? Kalau tidak paham ditanyakan, Pak. Ini saya kebut biar satu bab ini habis. Sekarang yang ketiga, al-akal, makan. Nah ini perkara-perkara yang membatalkan sholat
Yang nomor 3 adalah al-akal. Makan wa fihi tafsil. Kalau masalah makan dalam sholat ini ada tafsilnya, ada rinciannya. Bismillah. Yang pertama, idza kana katsiran. Kalau makannya itu katsir, banyak. Yubtilu mutlaqan, maka batal sholatnya secara mutlak. Karena tidak ada Pak, orang sholat itu niat menghadap Allah, tidak ada alasan moro-moro mangan, kan? Tidak ada alasan kecuali puasa. Puasa bisa lupa. Nah ini sholat kemudian makan banyak, sawaun akana sahwan au amdan, baik dia lupa ataupun sengaja tetap batal. Tetap batal. Karena tidak terbayangkan pun orang sholat ini makan. Dan bisa jadi kalau ini orang pikun, kadang kan Allahu Akbar jenenge wong pikun Pak. Lho iya aku turu mangan. Mono nang warung mangan. Nang nopo? Nang dapur mangan. Mantun maam salat maneh terus no mau. Ini orang pikun, tetap batal salatnya. Nggih. Pas salat ingat makan, tetap batal. Makanya karena tidak terbayangkan sudah orang salat mangan wis secara mutlak batal, sengaja atau tidak sengaja. Makanya nopo kaidahnya gini, segala sesuatu yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Kalau segala sesuatu yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan puasa. Itu kaidahnya. Yang nomor 2, idza kana qalilan, makan itu bisa membatalkan sholat. Idza kana qalilan, kalau makannya ini sedikit, la tabtul illa idza ta'ammada. Maka apa? Kalau makan sedikit tidak membatalkan sholat kecuali sengaja. Kecuali sengaja. Banyak Pak, koyok selilit. Koyok selilit nih kok. Selilit nih Pak tergantung Pak. Selilit nek untune bolongnya gede, maaf kan kan. Bolongnya gede dadi gede Pak kan. Mari sahur misal. Mantun sahur, nggih Bu. Mantun sahur, wah iwak sate kan. Allahu Akbar. Ini Pak, biasanya ini pinternya setan ini ngoten kan. Nek gak gawe salat, selilit iki gak metu Pak. Tapi begitu salat, kadang lidah ini bermain. Ya kan? Metu. Kalau sudah keluar ini, kalau didiamkan di gigi sudah tidak masalah. Tapi kalau sudah keluar gitu, panjenengan dalam keadaan sholat, kemudian panjenengan elak, nah ini sengaja berarti. Karena apa? Dari awal sudah mengeluarkan selilit. Ini bisa membatalkan sholat. Lah caranya bagaimana Ustaz biar tidak batal? Diambil dengan gerakan ringan tadi. Diambil, taruh di baju, jangan dikotori di masjid kan gitu. Taruh di baju, tidak batal Pak, tidak najis Pak. Karena apa? Keluar dari mulut. Nek mulut panjenengan najis lah yo nopo, gitu. Selilit niku taruh di gini, taruh di baju. Ya selesai sholat, nek panjenengan eman, waduh rek sate, jarang-jarang makan sate, ya di pangan mana gak apa-apa, kan di luar sholat, tapi gila nih Pak, kan? Jangan waktu sholat nyelilit, kemudian nopo, panjenengan waduh eman rek dilek bisa naik, lah ini yang membatalkan sholat, walaupun sedikit, tapi sengaja, tapi sengaja. Itu yang dikatakan napa niku sedikit membatalkan sholat kalau disengaja. Nggih, nek eman nggih putra napa? Dek eman dilek maning tapi di luar sholat. Seleliti panjenengan sendiri. Jangan diguak nang anu Pak, apalagi diitukan. Tuh lah ini yang nanti bisa membatalkan sholat. Jadi diambil, taruh sini baju. Nanti dibuang setelah sholat lagi. Lah dhabitul akal. Dhabitul aklil kalil. Selilit duren eman kan. Ya Allah. Dhabitul akal. Sekarang batasannya bagaimana?
ketentuan makan sedikit itu bagaimana? Dikatakan makan sedikit secara umum, al-uruf, secara umum, wa qaddarahu ba'dhum bi qadri simsimatin. Ya, ukurannya itu Pak, kadarnya itu kayak biji kecil. Kalau kita ini bahasa kita ya selilit niku lah. Napa bahasa Indonesia selilit itu napa? Selilit ngono. Ya selilit niku, kalau Arabnya simsima. Kayak biji kecil nih. Au simsimaten atau dua biji kecil. Itu ukurannya Pak. Ya, kadang kan susah memang. Orang kalau apalagi yang sudah berumur kadang kan gigi bolong-bolongan Pak, gitu ya. Ini kalau makan itu kadang kan nyantol-nyantol Pak. Nah ini diperhatikan harus. Wa yulahadhu annal akal katsir nasiyan yubtilu shalah wala yubtilu shaum li annal musalli hayatan tudzakkiruhu. Nah ini yang batalkan puasa tadi kaidahnya gitu, bisa membatalkan sholat, tapi sebaliknya yang membatalkan sholat tidak membatalkan puasa. Lah kemudian ini masalah selilit Pak, bukan hanya kadang selilit kayak mam kacang dan seterusnya. Bisa jadi gini, pas nopo niku ada rasa-rasa sedikit begitu tuh, rasa-rasa sedikit yang nanti kalau panjenengan elek itu nanti ya kroso mangan kan gitu, kroso mana makan atau minum. Lah ini makanya kalau kemudian setelah itu kadang dikumpulkan jadi ludah kan Pak ya, kayak riak begitu ya gitu. Jangan diludahkan tapi diambil taruh di baju dulu, jangan sampai diludahkan atau nopo dilek male, karena ini ada rasanya. Li'annal musalli hayatan tudzakkiru annahu fi shalah bi khilati shaum wa yulahadu annal akal katsir nasiyan yubtilu shalah wa la yubtilu shaum. Nah ini li'annal musalli hayatan tudzakkiruhu annahu fi sholati. Lah kenapa sih orang makan ini batal secara mutlak? Karena li'annal musalli hayatan tudzakkiruhu, keadaan orang yang sholat itu tudzakkiruhu, itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingat makan kan gitu. Bukan ingat minum, apalagi ingat yang lain. Annahu fi sholati, kalau dalam bahasa tasawuf malah orang lupa, orang lupa dalam sholat apalagi makan, ya jelas dia harus mengulang sholatnya. Bihilafi shaum, beda dengan puasa Pak. Kalau puasa misal puasa isu-isu biasa sarapan, moro-moro nang pawon maem sak piring kayak eling, lanjutkan puasanya karena lupa. Bisa jadi bisa jadi panjenengan kalau pas safar boleh, kalau Ramadan boleh, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Faman kana maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau panjenengan safar sakit ya boleh diganti hari-hari yang lain. Makanya kadang kita ini juga hati-hati kalau suudon. Kalau pagi hari siang Ramadan itu kadang kan di warung-warung itu kan ditutupi Pak. Kadang ketok sikilit dok. Jangan gampang suudon kan. Jangan gampang suudon. Oh mungkin orang itu safar kan ngeten. Mungkin orang itu safar rek, sehingga sehingga ngopi, sehingga sarapan kan safar mungkin. Loh apa nih safar wong kene dhewe? Ya mungkin sakit dia kan ngeten. Mungkin sakit dia. Jangan suudon Pak, eman-eman pahalane panjenengan. Ya mungkin sakit dia. Mungkin sakit sehingga dia makan. Ketok sikile tok nek nang omah kan gak enak, nanti ketok anak-anake, gak ngajari anak-anake dan seterusnya. Makanya jangan gampang suudon. Nah, yubtilu shalah bi khilafi shaum. Karena dengan suudon itu nanti eman-eman pahala kita. Atau dengan berbagai macam alasan lah. Pokoknya mboten suudon, bisa sakit, bisa napa niku safar, bisa napa niku
Nah kalau ibu-ibu kan jelas, oh wayahe kan ngoten. Mboten poso. Kemudian yang terakhir ini yang keempat, tarku ruknin min arkanis shalah. Lah niki. Perkara yang membatalkan salat itu yang terakhir adalah meninggalkan rukun daripada rukun-rukunnya salat. Au adamu tawaffurin syartin min syurutiha, atau tidak mencukupinya syarat daripada syarat-syaratnya salat. Di antara rukun itu para jamaah niku adalah baca Fatihah. Fatihah niku wajib. Maka orang yang tidak membaca Fatihah dalam salatnya ndak sah kecuali makmum masbuk. Nah niki lho. Kalau makmum masbuk sak oleh-oleh ni enak jamaah ngoten, Pak. Nek panjenengan salat dhewe ndak baca Fatihah gak iso Ustaz. Ya gak sah. Makanya wajib kudu dipelajari Fatihah mulai kecil, diurui Fatihah nih karena ini utama dan itu rukun. Kalau tidak baca Fatihah maka hukumnya sholatnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada